Hai teman-teman, kali ini kami akan menayangkan sebuah video program kreativitas mahasiswa bidang gagasan futuristik konstruktif bertema kesehatan dengan judul Menjaga dan Meningkatkan Imun Tubuh pada Masa Pandemi COVID-19 oleh Ayu Krismanursuci A510180184184 dan Galuh Karmilia Anggraini A5101801885. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Belakangan ini, seluruh penjuru dunia sedang marak adanya penyakit menular yang menjadi salah satu penyebab kematian di dunia. Penyebab munculnya penyakit baru dan munculnya kembali penyakit menular yang lama membuat Indonesia menanggung beban berlebih dalam penanggulangan penyakit. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, leptospirosis merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang berbentuk spiral dari genus Leptospira yang patogen dan bergerak aktif yang dapat menyerang hewan dan manusia. Menurut International Leptospirosis Society atau ILS, Indonesia merupakan negara dengan insiden leptospirosis berada pada peringkat 3 di bawah negara Cina dan India. Dengan angka kematian usia 50 tahun ke atas mencapai 56% dan kejadian luar biasa atau KLB lebih dari 100 per 100.000 penduduk setiap tahunnya. Lalu, apa sih itu virus corona atau COVID-19? COVID-19 atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Latar belakang virus corona dimulai dengan radang paru-paru. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak dapat dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Seperti apa ya gejala COVID-19 atau virus corona yang dapat kita waspadai? Gejala umumnya berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Apabila ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat dan kontak erat dengan penderita COVID-19, maka harus dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Lalu, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19 atau virus corona? Tentu saja orang-orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 atau virus corona bersirkulasi. Juga petugas kesehatan yang merawat pasien terinfeksi COVID-19 atau virus corona berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Nah, sekarang simak cuplikan cerita berikut ini ya. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai imun yang berbeda-beda. Ada yang imun tubuhnya kuat, ada pula yang imunnya lemah. Di masa pandemi ini, orang-orang diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar dan menerapkan social distancing. Beberapa hari ini, Miko pergi bermain bersama teman-teman. Ia pergi tanpa menggunakan masker. Bahkan ucapan ibunya tidak ia hiraukan sama sekali. Setiap Miko hendak pergi dan pulang bermain, ia selalu berjabat tangan tanpa mencuci tangannya terlebih dahulu. Sepulangnya bermain, Miko selalu berkumpul bersama keluarga untuk melihat acara TV favoritnya. Setelah itu barulah Miko bergegas untuk mandi.
Nah, tanpa disadari, setiap Miko pergi bermain, ia membawa pulang virus corona dan membawanya masuk ke dalam rumah. Berjabat tangan dengan orang tua tanpa menerapkan protokol kesehatan dan mencuci tangan terlebih dahulu. Seminggu kemudian, Ibu Miko menderita demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Setelah berkonsultasi dengan tenaga medis, ibunya dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dari cerita tersebut, mengapa bukan Miko yang terjangkit virus corona? Mengapa justru ibunya yang tidak pergi kemana-mana? Ada beberapa cara untuk menghadapi COVID-19. Salah satunya dengan menjaga dan meningkatkan imun tubuh. Bagaimana sih cara meningkatkan imun tubuh kita? Kita dapat meningkatkan imun tubuh kita dengan pola hidup sehat seperti perbanyak makan sayur dan buah, istirahat yang cukup, hindari stres, rutin berolahraga, dan minum yang cukup. Yang pertama, perbanyak makan sayur dan buah. Untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, disarankan untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah, karena yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Yang kedua, istirahat yang cukup. Pada saat tidur, di dalam tubuh terjadi detoksifikasi atau lintasan metabolisme yang mengurangi kadar racun. Yang ketiga, hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Yang keempat, olahraga rutin. Selama pandemi, pastikan selalu berolahraga setiap hari selama 30 menit hingga 45 menit. Yang kelima, minum yang cukup. Kualitas dan volume air yang kita minum juga menentukan imunitas tubuh. Minum air mineral sebanyak 2 liter hingga 2,5 liter sehari. Nah, dalam menghadapi COVID-19 ada beberapa upaya untuk menghadapi COVID-19, yaitu mencuci tangan, selalu bawa hand sanitizer, memakai masker, dan jaga jarak. Yang pertama, mencuci tangan. Virus corona yang menyebar mengakibatkan gangguan pernafasan. Virus ini bisa masuk melalui area segitiga wajah, seperti mata, hidung, dan mulut. Sadar atau tidak sadar, area segitiga wajah adalah bagian yang mudah tersentuh oleh tangan. Itulah mengapa mencuci tangan sebelum dan setelah menyentuh atau bersalaman dengan orang lain sangat penting, sebab mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir efektif untuk membersihkan kuman, bakteri, dan virus. Yang kedua, selalu bawa hand sanitizer. Antiseptik merupakan bahan kimia untuk mencegah multiplikasi mikroorganisme pada permukaan tubuh dengan cara membunuh mikroorganisme tersebut atau menghambat pertumbuhan dan aktivitas metabolisme. Hand sanitizer yang sering digunakan biasanya alkohol. Alkohol telah digunakan secara luas sebagai obat antiseptik kulit karena mempunyai efek menghambat pertumbuhan bakteri. Penggunaan hand sanitizer memang lebih praktis daripada mencuci tangan dengan sabun. Namun, penggunaan hand sanitizer yang mengandung antibiotik atau triklosan dalam jangka panjang perlu diteliti lebih lanjut karena kandungan bahan kimia di dalamnya bisa berakibat fatal. Yang ketiga, memakai masker. Masker dapat memblokir partikel yang mengandung kuman termasuk virus COVID-19. Saat seorang bicara, bernafas, batuk, dan pilek, masker juga bisa menutup rapat semua bagian samping dan bawah wajah. Masker ada dua macam. Yang pertama, masker satu kali pakai. Masker satu kali pakai ini tidak boleh digunakan berkali-kali karena dapat menimbulkan banyak kuman dan virus. Tata cara pemakaian masker satu kali pakai. Yang pertama, lepas masker dengan teknik yang benar. Yang kedua, setelah melepas, bersihkan tangan dengan sabun beserta air mengalir. Yang ketiga, jangan gunakan kembali masker yang tadi. Yang keempat, segera ganti masker yang baru. Kelima, buang masker satu kali pakai ke tempat sampah bila perlu dirobek terlebih dahulu. Yang kedua, masker kain. Tata cara pemakaian masker kain. Masker kain hanya bisa dikenakan selama 4 jam terus-menerus. Yang kedua, masker harus dilepas untuk dicuci. Yang ketiga, sebelum menggunakan masker, cuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, jangan menyentuh masker apalagi menurunkannya hingga ke dagu. Selanjutnya, jaga jarak.
Jaga jarak merupakan hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus COVID-19, yaitu dengan menjaga sekitar 1 meter saat beraktivitas di luar. Sekian dan terima kasih.